di acara kami diseminasi budaya positif. Kami akan kegiatan hari ini akan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang telah kami dapatkan di pendidikan guru penggerak. Hari ini yang akan presentasi yaitu dari kami berdua, saya Anu Victoria dan Bapak Muhammad Yusuf Ma'ruf selaku kami berdua adalah peserta CGP Angkatan 11 dari Kota Blitar. Sebelum memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul di tempat ini. Doa akan dipimpin oleh Bapak Fahmir, monggo silakan. Marilah Bapak Ibu kita bersama semoga kegiatan pada pagi hari nanti dapat berjalan dengan lancar, tidak menemui halangan apapun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan mu'min, hamdan mu'min, hamdan mu'min. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi ajli al-ahwal wal afdal wa tadkhulu lana bi ajli al-khajat wa tadkhulu bi ajli al-shay'at wa tarfa'u bi al-darajat wa tuballighuna bi ajli al-jannati fi hayati wa ba'da al-maut. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih Bapak Fahmir. Sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, mungkin Ibu Khalid selaku kepala sekolah mungkin bisa menyampaikan sepatah dua patah kata. Monggo silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita sebelum saya menyampaikan sepatah kata-kata, marilah kita bersama-sama mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana hari ini kita masih diberi kesehatan, kelancaran semua kegiatan kita hari ini, dan semoga kita tetap diberi kelancaran sampai nanti kegiatan Buahur dan Pak Fahmir selesai. Bapak Ibu semuanya dan Bu Alun, saya ucapkan terima kasih karena saya diberi kesempatan untuk sedikit mengucapkan sepatah dua kata yang berhubungan dengan kegiatan hari ini. Hari ini adalah kegiatan diseminasi yang pertama untuk calon guru penggerak angkatan 11. Diseminasi ini tujuannya adalah ingin membagikan praktek baik atau hasil belajar dari Bapak Ibu yaitu Pak Fahmir dan Bu Arum, membagikan ilmunya agar apa yang didapatnya itu bisa juga dinikmati oleh teman-teman di sekolah. Memang pada dasarnya di guru penggerak yang saya tahu itu adalah yang nomor satu selalu belajar dan selalu belajar, yang kedua untuk selalu menjalin kolaborasi dan sesuai dengan motonya yaitu tergerak, bergerak dan menggerakkan. Di sini bukan menggerakkan berarti teman-teman itu nanti akan disetir, bukan, tapi dalam artian tergerak untuk menjadi lebih baik. Kemudian tergerak, ya, tergerak itu maksud artinya dirinya, kemudian bergerak dia melakukan kebaikan. Jadi beliau berusaha untuk melakukan kebaikan, yaitu dengan belajar, mempraktekkan di kelas, kemudian berusaha menggerakkan dalam artian apa? Berbagi praktek baik dengan harapan teman yang mendapatkan apa yang dibagikan tersebut, ilmu yang telah diberikan kepada, diimbaskan kepada temannya juga tergerak, juga ikut tergerak di situ. Nah,
dalam kesempatan ini yang dibahas adalah budaya positif. Harapannya nanti di sini banyak kegiatan yang mungkin belum didapat ketika belajar di PGSD. Di sini insya Allah banyak ilmu yang bisa kita dapatkan lagi, dan insya Allah itu sangat bermanfaat untuk kita juga untuk pembelajaran di kelas-kelas panjenengan. Ya, harapannya nanti bisa disampaikan apa yang telah Bapak Ibu pelajari, disampaikan. Kemudian harapan kami sebagai kepala sekolah juga bisa berimbas pada teman-teman dan menjadikan pembelajaran kita lebih baik dan lebih baik. Kemarin sudah baik, besok lebih baik lagi. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurang-lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Kolin atas sambutannya. Berikutnya bisa langsung saja ke materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Fahmil. Kepada waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rezi Fahmil Arif, calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN Muda Kota Makassar. Hari ini saya bersama Bapak Arun akan menyampaikan apa yang menyebarkan apa yang sudah kami pelajari dari pendidikan guru penggerak tentang budaya positif. Apakah budaya positif itu nanti mari kita pelajari bersama. Semoga saja nanti apa yang kami sampaikan itu nanti bermanfaat untuk kita, khususnya di SDN 3 Kota Makassar. Ini adalah pengantar tentang budaya positif. Konsep pendidikan menurut Diajar Dewantara yaitu melibatkan pengakuan akan pentingnya budaya dan lingkungan positif di sekolah yang menempatkan murid sebagai fokus utama. Dalam konsep Dewantara, pendidikan bukan hanya tentang transfer pengetahuan, tapi juga mencakup pembentukan karakter dan pengembangan potensi setiap murid. Oleh karena itu, menciptakan budaya dan lingkungan yang mendukung, inklusif dan membudayakan di sekolah menjadi kunci untuk mewujudkan visi pendidikan yang diinginkan. Dari pengantar ini dapat saya sampaikan bahwasanya apa yang kita sampaikan di sekolah itu sebenarnya tidak hanya sekedar berbagi ilmu saja kepada anak-anak supaya anak-anak itu nanti dapat mengetahui tentang ilmu-ilmu yang ada di lingkungannya, tetapi khususnya yaitu belajar tentang karakternya. Jadi tidak hanya belajar tentang matematika, IPA, IPS saja, tetapi belajar khususnya adalah tentang karakternya. Konsep inti budaya positif. Di sini kami ada 8 konsep inti tentang budaya positif. Ada apa saja? Ada perubahan paradigma belajar. Selanjutnya disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, posisi kontrol, kebutuhan dasar manusia, serta segitiga restitusi. Jadi pada kesempatan pada pagi hari nanti kita akan belajar bersama tentang konsep inti budaya positif, di mana insya Allah ketika konsep inti budaya positif ini nanti kita terapkan di sekolah kita, insya Allah anak didik di sekolah kita itu nanti memiliki karakter yang baik dan juga memiliki pengetahuan yang bagus. Pembelajaran paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru yaitu pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap pengembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila.
Jadi untuk pembelajaran paradigma baru kita nanti khususnya fokusnya adalah pada berdiferensiasi, di mana kita nanti bertujuan yaitu untuk bagaimana caranya kita meningkatkan potensi anak-anak menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Di sini nanti ada model pelajaran Pancasila yang kita tuju, yaitu pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini adalah tujuan pertama sebagai profil pelajar Pancasila, yaitu kita berharap anak-anak kita, anak didik kita memiliki akhlak yang baik, khususnya pada Tuhan Yang Maha Esa. Yang selanjutnya berkebinekaan global, di mana kita nanti mempelajari apa yang ada di dunia ini bukan hanya di lingkungan sekitar saja. Berharapnya nanti anak-anak itu mengetahui ilmu dari seluruh penjuru. Selanjutnya bergotong royong, kita nanti berharapnya anak-anak itu memiliki sifat gotong royong tidak individu, di mana kita nanti berharapnya anak-anak itu memiliki sifat-sifat saling membantu dengan temannya. Ketika ada teman yang kesusahan, kita nanti anak-anak bisa membantu teman-temannya. Selanjutnya kreatif, kita berharap juga anak-anak kita nanti memiliki ide kreatif, di mana yang nanti bisa membawa anak-anak ke arah yang lebih baik. Selanjutnya bernalar kritis, yang terakhir mandiri. Ini miskonsepsi tentang teori kontrol. Miskonsepsi tentang teori kontrol, apa sih teori kontrol itu atau miskonsepsinya? Kita mungkin biasanya melakukan tindakan pada anak-anak, apa yang kita lakukan itu nanti mungkin kita menyuruh anak berdiri, anak-anak berdiri. Kita menyuruh anak-anak duduk, anak-anak juga ikut duduk. Tetapi kadang itu ada miskonsepsi seperti apa yang kita lihat. Yang kita lihat anak-anak itu memang berdiri, tetapi kita tidak tahu apa yang dibutuhkan oleh anak-anak tersebut. Miskonsepsi di sini yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ketika kita menyuruh anak-anak berdiri, ketika anak berdiri itu seperti kita itu mengontrol mereka. Itu adalah apa yang kita pikirkan selama ini. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ketika kita nanti menyampaikan sesuatu yang positif, yang menurut kita itu sangat bagus, tetapi kita tidak tahu bahwasanya itu mungkin yang kurang bagus untuk anak-anak. Mungkin ketika anak-anak disuruh membuat layang-layang, semuanya membuat layang-layang, tetapi kita nggak tahu mereka membuat layang-layang itu dengan terpaksa atau tidak. Yang selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Mungkin kita biasanya mendengar bahwasanya ketika kita dikritik itu nanti bisa menguatkan karakter anak. Ketika kita membuat mereka merasa bersalah itu nanti bisa membuat anak itu nanti kedepannya tidak melakukan kesalahan yang sama. Tetapi menurut kita, tetapi belum tentu menurut anak itu nanti kedepannya malah menjadi lebih bagus. Bisa jadi ketika mereka nanti merasa bersalah, mereka nanti bisa terpuruk dan malah menjadi tidak punya motivasi untuk belajar. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa, di mana di sini kita biasanya sebagai orang dewasa ketika ada anak-anak atau yang lebih muda, kita itu seakan-akan memiliki senioritas, kita bisa memaksa mereka. Nah, pada dasarnya kita ini ilusi guru mengontrol murid. Selanjutnya bahwa semua penguatan positif itu bermanfaat. Kritik masalah. Nah, sekarang kita mencoba belajar tentang mengubah paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Stimulus respon itu apa sih? Stimulus respon adalah prinsip belajar sederhana di mana akan merupakan reaksi terhadap stimulus tertentu. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwasanya ketika saya menyuruh berdiri, anak-anak berdiri, mereka mengikuti apa yang kita perintahkan.
Sebenarnya yang teori kontrol itu adalah menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Terus di sini ada dua perbedaan. Mungkin apa yang kita lihat sama apa yang kontrol lakukan itu ketika stimulus respon, apa yang kita lihat adalah realitas bahwa kebutuhan kita sama. Ketika kita menyamakan dengan anak-anak, kita itu membutuhkan sesuatu warna merah, mungkin anak-anak juga harus membutuhkan warna merah. Ketika kita memiliki harapan anak-anak itu bisa lari dengan cepat, mungkin anak-anak juga harus lari dengan cepat, apa itu yang kita lihat. Tapi ketika dalam teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Mungkin kita ingin warna merah, tetapi anak-anak memiliki ada yang ingin warna hijau, warna kuning, seperti itu. Jadi kita itu tidak bisa melihat sesuatu sesuai dengan pandangan kita sendiri. Selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama. Apa yang kita lihat dari depan belum tentu apa yang dilihat oleh anak-anak. Ketika kita di depan melihat anak-anak, anak-anak melihat ke depan itu melihat dunia sama, melihat papan tulis. Jadi yang kita lihat itu tidak sama. Itu untuk teori kontrol. Jadi kalau stimulus respon, apa yang kita lihat itu nanti mungkin sama. Contohnya mungkin di depan ada gambar hewan-hewan jerapah, gajah, kucing, bangau, dan lain-lainnya. Kita melihatnya secara keseluruhan. Mungkin anak ketika mereka senang dengan gajah, mereka hanya fokusnya melihat ke gajah saja. Jadi apa itu namanya? Itulah perbedaan antara stimulus respon dengan teori kontrol. Selanjutnya ada lagi, kita mencoba mengubah orang lain berpandangan sama dengan kita. Ketika di teori kontrol itu adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak bisa memaksakan diri kita itu selalu benar, tapi kita harus selalu memberikan kesempatan pada anak-anak untuk menyampaikan apa yang mereka rasakan. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Mungkin kita selama ini ketika ada anak-anak yang berlari-larian, anak interaktif itu suatu kesalahan. Tetapi ketika di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Mungkin anak-anak itu tadi lari dengan kencang, mungkin dia punya tujuan ingin segera ke kamar mandi atau ingin segera makan atau apa. Tapi apa yang kita lihat mungkin anak berlari itu suatu kesalahan, tetapi ketika di pandangan anak-anak mungkin mereka punya tujuan. Selanjutnya, orang bisa mengontrol saya. Ini mungkin seperti yang dirasakan oleh anak-anak, bahwasanya anak-anak itu merasa mungkin bisa dikontrol oleh gurunya. Tetapi ketika disuruh respon, yaitu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi itu nanti apa yang kita inginkan maka kita laksanakan yang penting sesuai dengan aturan. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Ini adalah stimulus responnya. Ketika kita seakan-akan bisa mengontrol orang, bahwa sebenarnya itu teori kontrolnya adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain, karena orang lain itu nanti hanya bisa mengontrol diri mereka sendiri. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Mungkin ketika kita membujuk anak-anak, ayo kita belajar, ayo kita kalian jangan ramai, itu adalah keinginan kita. Tetapi ketika kita tidak bisa membujuk mereka, biasanya kita langsung membujuk mereka. Kalau kalian tidak mengikuti, kalian akan bapak atau ibu. Itu termasuk stimulus kontrol. Teori kontrolnya itu adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita nanti bisa pada anak-anak nanti membuat pilihan baru. Mungkin kita ingin memaksa mereka berdiri, tapi mereka ingin berlari saja. Nah, kita nanti mungkin bisa ajak mereka berjalan atau apa. Kita nanti mungkin bisa tetap berdiri, tetapi juga bisa berpindah tempat. Selanjutnya, model berpikir menang atau kalah itu mungkin di stimulus kontrol kita itu, di stimulus respon kita itu seperti itu. Ketika saya menyampaikan pendapat atau saya anak-anak itu melakukan kegiatan itu harus ada yang menang, harus ada yang kalah, harus ada yang benar, harus ada yang salah. Tetapi ketika menggunakan teori kontrol kita model berpikir menang-menang, jadi tidak ada yang salah.
Karena semua orang itu memiliki pandangan masing-masing, memiliki keinginan masing-masing. Selanjutnya, disiplin positif. Nah, di sini mungkin saya akan membagikan sedikit untuk kita nanti kita ke depan. Apa itu disiplin positif? Nah, disiplin positif yaitu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi ada disiplin positif ketika penerapannya yaitu mengajak anak-anak bertanggung jawab. Selanjutnya lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Terakhir, dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian atau hukuman. Jadi ketika kita nanti bisa mengajak anak-anak itu nanti melakukan suatu tindakan atas kesadaran diri mereka sendiri, berarti disiplin positif itu sudah ada pada diri anak. Jadi anak-anak itu tadi apa namanya nanti jangan sampai melakukan tindakan hanya gara-gara terpaksa, takut atau yang lainnya. Disiplin positif, apa makna kata disiplin yang kita ketahui selama ini? Jadi saya nanti minta tolong pada Bapak Ibu untuk menulis kira-kira disiplin yang kita ketahui selama ini sebenarnya itu apa? Arti sederhananya. Saya akan membagikan sedikit. Silakan untuk kata disiplin mungkin bisa dicatat, nanti kita tempelkan di depan untuk kita lihat bersama. Sebenarnya kata disiplin nanti antara disiplin di sini sama disiplin yang kita pahami nanti apa sih? Mungkin yang sudah bisa kita bagi ke depan. Iya, di sebelah sini. Mari kita lihat bersama. Di sini ada yang menyampaikan disiplin yaitu mematuhi peraturan yang sudah dibuatnya. Ini dari siapa? Dari buku tadi. Selanjutnya, disiplin melaksanakan sesuatu sesuai dengan rencana. Berarti apa yang sudah direncanakan itu yang dilaksanakan. Artinya disiplin adalah sikap patuh atau taat pada peraturan.
Selanjutnya, disiplin yaitu suatu tindakan yang bersifat teratur yang akan menciptakan keteraturan atau tertib. Selanjutnya, disiplin yaitu perasaan patuh dan taat terhadap segala sesuatu yang dipercaya merupakan tanggung jawabnya. Selanjutnya, kemampuan berperilaku secara terkendali. Yang terakhir, tepat waktu pada tugas atau pada nilai. Rata-rata di sini semuanya adalah patuh sesuai dengan peraturan. Mari kita lihat bersama apa itu sebenarnya disiplin. Disiplin positif, disiplin berasal dari kata disiplina. Ya, jadi makna secara pendeknya itu sebenarnya disiplin adalah belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Yang diyakini jadi bukan sesuatu yang mungkin tidak diyakininya. Jadi belajar tentang sesuatu apa yang dia yakini bahwasanya itu adalah benar. Selanjutnya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan akibat ancaman atau hukuman. Jadi ketika anak-anak itu nanti sudah melakukan sesuatu, sudah belajar melakukan suatu tindakan tanpa ada rasa takut, adanya hukuman, ada rasanya harapan, itu nanti berarti mereka sudah melaksanakan yang namanya disiplin positif. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ini adalah tujuan kita nanti ketika sudah menerapkan disiplin positif, ketika anak-anak itu nanti sudah belajar tentang melakukan suatu tindakan tanpa adanya rasa paksaan atau adanya rasa takut. Nilai-nilai kebajikan yaitu ada beberapa teori kebajikan. Apa sih kebajikan? Yaitu nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Di sini saya ada 3 contoh nilai kebajikan, yaitu profil pelajar Pancasila, yaitu menginginkan nilai kebajikannya adalah beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Selanjutnya berkegiatan tunggal, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ini adalah yang diharapkan dari profil pelajar Pancasila. Dan juga di sini dari Humas produk atau yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, pengetahuan, kreativitas, kerjasama, fair diri dan komitmen. Jadi nilai-nilai kebajikan itu nanti nilai yang ingin dituju. Yang terakhir yaitu keterampilan hidup, yaitu dapat dipercaya, lulus dari pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari dirinya. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari kenyamanan, ini adalah biasanya motivasi anak-anak untuk melakukan tindakan, yaitu biasanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Selanjutnya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini biasanya anak-anak itu takut datang sekolah, biasanya takut jempol, atau ingin cepat datang ke sekolah, datang paling pagi untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan. Siapa cepat dia dapat. Nah, itu berarti ketika anak-anak datang dengan lebih cepat, itu mereka motivasinya adalah untuk mendapatkan penghargaan. Yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini ketiga motivasi ini yang biasanya ada pada anak. Yang pertama biasanya takut dihukum, yang kedua biasanya ingin mendapatkan hadiah, mengerjakan tugas dengan cepat-cepat selesai supaya mendapatkan hadiah. Yang ketiga, mereka belajar dengan sungguh-sungguh karena mereka sadar dengan dirinya bahwasanya mereka nanti membutuhkan apa yang dipelajari. Ya. Untuk 2 yang hukuman sama bangga ini mereka disebut motivasi ekstrinsik, di mana motivasi mereka itu berasal dari orang lain, tidak dari diri mereka sendiri, di mana mereka melakukan suatu tugas, suatu tindakan itu hanya berdasarkan
takut dengan orang lain atau ingin berharap dari orang lain. Yang ketiga yaitu motivasi intrinsik. Ketika mereka sudah bisa melakukan suatu kegiatan atas kesadaran diri mereka sendiri, itu mereka disebut motivasi intrinsik. Nah, hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Jadi jika dalam teori kontrol di CPB yang kita pelajari, bahwasanya kita itu diajak untuk meminimalisir yang namanya hukuman sama hadiah. Kenapa? Karena itu nanti bisa salah satu mungkin sesuatu yang sangat tepat untuk sekarang, tetapi depannya kita nanti masih belum tahu. Ketika tidak ada hukuman, maka mereka nanti akan melakukan tindakan yang mereka inginkan dengan semaunya sendiri. Apakah ketika tidak ada hadiah mereka nanti akan terlena dengan dirinya sendiri dan tidak mau melakukan tugasnya. Jadi yang kita harapkan di sini adalah motivasi dari internal mereka. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dalam menjalankan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran tentunya suatu harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan pelanggaran peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah kita selama ini. Tindakan terhadap perilaku suatu pelanggaran pada berbentuk hukuman atau konsekuensi. Biasanya ketika kita di dalam kelas atau di sekolah, kita biasanya ketika kalian nanti datang terlambat atau kalian tidak mengerjakan tugas, biasanya kita memberikan mereka hukuman, mungkin bisa berdiri atau mengerjakan tugas di tempat yang tidak mereka inginkan atau yang membuat mereka tidak nyaman seperti itu. Dalam kesempatan ini akan diperkenalkan program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Jadi kita nanti di sini akan belajar tentang restitusi dan apa itu restitusi. Kita nanti belajar bersama. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen pada tahun 2004. Jadi menciptakan kondisi murid yaitu ketika mereka menyadari kesalahan mereka sendiri. Selanjutnya restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi ketika mereka nanti melakukan kesalahan, kita nanti diharapkan pada mereka yaitu melakukan yang namanya restitusi, bukan hukuman atau penghargaan, tapi restitusi untuk mencari apa sih penyebabnya dia melakukan itu. Nah, selanjutnya ketika kita tahu penyebabnya, jalan terbaiknya untuk mereka itu nanti apa. Jadi tidak serta-merta ketika mereka nanti terlambat atau tidak mengerjakan tugas, kita nanti selalu menjudge mereka melakukan sesuatu yang salah. Contohnya mereka tidak mengerjakan PR, kita tidak tanya kepada mereka kenapa tidak mengerjakan PR, tapi langsung menghukum. Itu namanya penghukuman. Tetapi ketika kita tanya dulu, kenapa kamu tidak mengerjakan tugas? Apa sebabnya? Mungkin karena semalam listrik mati, atau mungkin semalam saya bermain terlalu lama, atau seperti itu. Kita nanti carikan jalan keluar untuk mereka. Kira-kira jalan yang terbaik ke depannya untuk mereka itu apa? Nah, di sini kenapa harus restitusi? Di sini saya ada 10 bagian, yaitu kenapa kok harus restitusi? Kenapa kok bukan hukuman atau penghargaan, tetapi harus restitusi? Yaitu restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi dari kesalahan tersebut kita itu mengajak anak-anak itu belajar. Selanjutnya restitusi memperbaiki hubungan. Jadi restitusi adalah untuk memperbaiki hubungan antara satu anak dengan anak yang lain. Mungkin ketika mereka bertengkar, kita nanti restitusinya itu supaya hubungan mereka nanti menjadi lebih baik atau menjadi akur. Selanjutnya restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Apa itu namanya ketika di sini berarti kita nanti menawarkan mereka apakah mereka ingin hubungan yang menjadi lebih baik atau menjadi lebih buruk. Tapi kita tidak bisa memaksa mereka.
Selanjutnya restitusi berupa menuntut untuk melihat ke dalam dirinya. Jadi tidak untuk gara-gara peraturan dan lain-lain, tetapi dari dirinya sendiri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kenapa mereka melakukan tindakan itu? Kita cari tahu penyebabnya. Ketika kita sudah tahu penyebabnya, kita kasih solusinya. Ketika solusi yang kita sampaikan bisa juga itu nanti mereka tolak, bisa juga mereka terima. Jika mereka tolak, berarti kita nanti sebagai guru juga mengajak mereka mencari jalan yang lain. Selanjutnya, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Selanjutnya, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi kita nanti sasarannya yaitu karakter mereka. Restitusi menguatkan, restitusi fokus pada solusi, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi di sini mungkin dalam suatu kelompok, mungkin di kelas ada satu anak yang mungkin membuat kesalahan. Kita nanti mencoba anak tersebut supaya diterima teman-temannya kembali. Itu yang namanya restitusi. Jadi tidak langsung menghukum anak tersebut. Biasanya ketika anak di dalam kelas mengganggu teman-temannya, kita langsung menghukumnya supaya mereka jera. Tetapi setelah hukuman itu nanti selesai, anak itu kembali kepada kelasnya atau pada kelompoknya, mereka mungkin akan dibenci sama teman-temannya. Tujuan restitusi itu nanti malah membuat anak yang tadinya berbuat salah itu nanti kembali ke kelompoknya dan mereka hukumnya tetap menjadi baik-baik saja atau bisa jadi menjadi lebih baik karena setiap tindakan itu ada tujuan. Perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Next. Perbedaan jelas hukuman, konsekuensi dan restitusi di sini apa itu namanya? Hukuman biasanya kita itu nanti selalu memaksa. Tetapi ketika konsekuensi itu biasanya sesuai dengan kesepakatan yang sudah disepakati. Jika restitusi itu adalah apa itu namanya untuk mengembalikan mereka pada kelompoknya. Nah, untuk hukuman itu di dalam identitasnya yaitu disebut identitas gagal. Kenapa kok identitas gagal? Karena di situ nanti ketika kita melakukan hukuman berarti kita itu nanti mencegah mereka untuk belajar lebih baik lagi. Jika konsekuensi atau restitusi itu disebut identitas sukses. Kenapa kok di sini disebut identitas sukses? Karena dengan konsekuensi kita nanti mungkin bisa mengajak mereka kembali. Tetapi yang paling bagus itu adalah tetap menggunakan restitusi. Dihukum oleh penghargaan. Mungkin hampir di akhir ini dihukum oleh penghargaan. Mungkin kita itu selama ini ketika ada anak yang berhasil kita selalu memberikan penghargaan, kita selalu memberikan sesuatu apa yang mereka inginkan, yaitu memberikan motivasi. Sebenarnya yang kita adalah memberikan motivasi kepada mereka supaya mereka nanti bisa lebih giat belajar, jangan sampai ada tugas yang tertinggal dan lain-lain. Tapi di sini kita kenapa kok ini dihukum oleh penghargaan? Karena kita tidak tahu, karena penghargaan itu sifatnya adalah seketika untuk jangka pendek, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi dalam jangka pendek mereka pasti akan melakukan sesuatu itu nanti dengan apa itu namanya semangat. Aku harus mengerjakan tugas ini nanti sampai selesai supaya nanti aku mendapatkan hadiah dari Pak Guru, mendapatkan hadiah dari guru. Mereka akan terpacu, akan sangat semangat sekali untuk melakukannya. Itu jangka pendeknya. Selanjutnya penghargaan tidak efektif. Kenapa kok penghargaan tidak efektif? Rata-rata yang dapat itu nanti pasti anak-anak yang pertama yang pintar-pintar saja atau yang mungkin di rumah itu ketika bersama keluarganya sudah diajari tentang disiplin yang baik. Selanjutnya penghargaan menurunkan kualitas. Kenapa kok seperti itu? Karena dengan penghargaan mereka itu hanya mengejar apa yang diinginkan sekarang, tugas apa yang sekarang ingin dicapai, tetapi mereka tidak berkembang. Mungkin ketika ingin berlari
siapa yang paling cepat dia nanti dapat hadiah. Mereka nanti hanya akan berlari saja, tetapi mereka nanti ketika ada temannya yang jatuh, itu nanti mereka tidak akan membantu temannya yang jatuh. Padahal tujuan kita sebagai guru adalah membuka karakter yang baik. Jadi ketika ada penghargaan, siapa yang paling cepat itu nanti akan mendapatkan penghargaan. Mereka akan mengabaikan temannya yang jatuh. Tetapi jika kita nanti mengajak mereka berlari lebih cepat tanpa ada penghargaan, ketika ada teman yang jatuh, mereka akan mengabaikan. Biasanya seperti itu, akan lebih membantu teman yang jatuh daripada sampai finish, karena walaupun sampai finish mereka juga tidak akan mendapatkan apa-apa, hanya akan mendapatkan rasa kepuasan dirinya. Selanjutnya, penghargaan mematikan kreativitas. Ketika kita menyuruh anak-anak membuat sesuatu tertentu, contohnya membuat layang-layang, semuanya harus membuat layang-layang. Dengan penghargaan itu nanti kita anak-anak tidak bisa berkembang. Selanjutnya, penghargaan merusak hubungan. Ketika yang dapat hadiah, pokoknya Bu Puput dapat hadiah 5, Bu Idang dapat 2, Bu Lilis dapat 1. Bu Lilis secara tidak langsung dalam waktunya masih cepat. Wah, Bu Puput dengan hadiah 5, aku kok boleh siji. Aku besok harus bisa, aku bisa ngalahin Bu Puput. Itu nanti malah jadinya menjadi penakaran. Jadi apa itu namanya, motivasinya hanya supaya mendapatkan hadiah lebih banyak. Selanjutnya, penghargaan mengurangi ketepatan. Ketika nanti mereka yang dikejar itu hanya hadiah, ketepatannya mereka tidak akan berpikir ini tepat apa tidak ya, tapi mereka menginginkan cepat, bukan tepat. Kalau ada penghargaan, mereka rata-rata menginginkan cepat. Contoh, silakan menggambar pemandangan yang sudah selesai dapat hadiah. Mereka mungkin nanti hanya melihat menggambar pemandangan yang nanti pemandangan ada gunung, ada sawah, ada apa itu namanya, matahari, ada hewan. Tetapi ketika mereka nanti apa itu namanya, mencari ketepatan, mungkin nanti di sawah ada kerbau yang belajar, di sawah ada bangunan gubuk, di jalan mungkin pemandangannya mungkin kalau mungkin tugas awal pemandangan hanya ada jalan, ketika ketepatan mereka nanti ada menggambar mobil, motor, sepeda dan lain-lain, lebih jeli lagi. Selanjutnya, penghargaan menghukum. Kenapa penghargaan menghukum? Karena mereka nanti motivasinya hanya untuk penghargaan pada saat itu saja. Untuk selanjutnya, ketika tidak ada penghargaan, mereka tidak memiliki motivasi untuk melakukan. Contohnya, hari ini silakan semuanya mengerjakan tugas 10 ini, yang paling cepat nanti mendapatkan hadiah. Mereka akan mengejar cepatnya saja. Tetapi ketika apa itu namanya sudah tidak ada hadiah, ya wes, kalau ada hadiah aja, modelnya santai-santai saja, tidak mengejar waktu. Mungkin dikasih waktu 1 jam bisa jadi 2 jam. Tapi ketika dikasih hadiah, dikasih waktu 1 jam 30 menit selesai. Yang terakhir, motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Ketika kita nanti memberikan mereka hadiah atau penghargaan, mereka nanti motivasi intrinsiknya akan berkurang. Motivasi mereka ingin bisa itu nanti akan berkurang, karena motivasinya di dalam pikirannya hanya ingin mendapatkan penghargaan saja. Keyakinan kelas atau sekolah, yaitu guru berubah dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan pahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Kita biasanya di kelas itu adanya adalah peraturan kelas. Tidak boleh membuang sampah di laci. Tidak boleh berbicara ketika ada temannya yang menyampaikan pendapat. Itu biasanya namanya itu adalah peraturan kelas. Lalu keyakinan kelas atau keyakinan sekolah bagaimana? Yaitu ketika kita membuat keyakinannya adalah ketika ada teman membaca di depan atau menyampaikan pendapat, kita saling menghormati. Itu namanya keyakinan kelas, yaitu menggunakan kalimat yang lebih positif, tidak menggunakan kalimat tidak. Biasanya silakan jangan membuang sampah di laci, jangan berbicara, itu berarti masih. Tapi ketika mereka nanti
kita saling menghormati, itu adalah paling positif. Ya, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah, yaitu terbentuknya keyakinan kelas yaitu bersifat abstrak. Jadi di sini keyakinan kelas itu sifatnya adalah abstrak. Selanjutnya, next saja. Mari ajak anak didik kita untuk mengetahui apa tugas kita dan tugas kita sebagai guru dan siswa. Ini yang mungkin kita biasanya terlewat, di mana kita itu tidak mengajak mereka mengetahui apa sih tugas guru dan apa tugas siswa. Tugas guru ini diharapkan nanti anak-anak sudah tahu tugasnya guru apa, tugasnya murid apa, yang bukan tugas guru apa, dan yang bukan tugasnya guru apa. Yaitu guru tugasnya mengajar, mendidik, menjawab pertanyaan, memberi nilai, mengatur kelas, mengadakan pelajaran kelas atau sekolah, menjalankan keyakinan kelas, peduli terhadap semua murid. Ini adalah tugasnya guru. Kita yang harus sampaikan pada anak-anak ini loh, tugasnya guru itu. Selain ini bukan tugas guru lagi. Tugasnya murid belajar, mencoba menghasilkan yang terbaik dari dirinya, bertanya jika tidak paham, mengikuti peraturan, menjalankan keyakinan kelas, mendengarkan dan memeriksa tugas kembali. Ini adalah tugasnya murid. Jadi memeriksa tugas kembali itu bukan tugasnya guru. Biasanya ada anak, Pak, tolong lihatkan punya saya ini sudah benar apa salah. Nah, itu sebenarnya adalah tugasnya murid, bukan tugas guru. Tugas guru yaitu nanti di akhir memberikan penilaian. Guru tugasnya bukan, jadi yang ini yang bukan tugas guru yaitu menyakiti atau disakiti. Jadi tugasnya guru itu bukan menghukum, memaksa kamu untuk belajar. Guru tidak memiliki tugas murid untuk memaksa belajar, tetapi memotivasi murid untuk belajar. Merapikan barang-barang murid. Nah, biasanya murid ada yang barang-barangnya musangasi, itu nanti bukan tugasnya guru untuk merapikan. Menyiapkan makanan atau barang-barang alat tulis, ya itu juga bukan tugasnya guru, itu adalah tugasnya siswa untuk melatih kemandiriannya. Guru tugasnya bukan menyakiti atau disakiti, mengeluh, merusak barang pribadi orang lain. Melakukan tugas guru memutuskan oh ini yang bukan tugasnya murid. Ya, jadi tidak menyakiti atau disakiti. Jadi kita bersekolah itu dengan sukaria, kita bermain bersama, bahagia bersama, tidak mengeluh. Jadi kita mengajarkan ke siswa itu nanti jangan sampai mereka mengeluh dengan apa yang dialaminya. Selanjutnya restitusi. Ini adalah contoh restitusi apa yang saya lakukan kemarin pada salah satu murid saya, yaitu Amora, karena dia itu marah kepada temannya yaitu kepada Boy gara-gara tugasnya itu dicontek. Jadi Boy tidak mau melakukan usaha, tetapi si Boy hanya ingin melihat nilainya orang hingga akhirnya marah. Next. Nah, sekian dari saya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Famil. Semangat ya Ibu-Ibu. Ya. Saya akan melanjutkan sedikit materi dari Pak Famil yang sudah dijabarkan begitu detailnya, begitu. Jadi itu adalah salah satu mungkin kita banyak yang belum tahu ya apa sih disiplin positif itu. Jadi semoga kegiatan hari ini bisa menambah banyak ilmu baru buat kita untuk memberikan yang terbaik untuk murid kita semua. Oke, berikutnya. Jadi pada kegiatan kali ini saya akan menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Saya akan menjelaskan 3 materi. Yang pertama yaitu kebutuhan dasar manusia, kemudian 5 posisi kontrol, 3 restitusi. Jadi kita akan belajar bersama-sama hari ini. Berikutnya kebutuhan dasar manusia. Apa sih kebutuhan dasar manusia?
Kebutuhan dasar manusia itu adalah unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam menjaga keseimbangan baik secara fisiologis maupun psikologis. Jadi ini semua yang akan kita butuhkan termasuk anak-anak didik kita. Ya, jadi kita sebagai guru dan anak-anak didik pun juga akan membutuhkan kebutuhan yang sama. Kita akan kenalan apa saja sih kebutuhan dasar manusia itu. Di sini ada 5, ya. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Bertahan hidup di sini ada 2 komponen. Yang pertama dari sisi fisiologis, kebutuhan hidup, kebutuhan untuk bertahan hidup dari sisi fisiologis itu contohnya adalah kebutuhan kita untuk makan, minum, bernafas. Ya, jadi kalau kita tidak makan, tidak minum, tidak bernafas, ya otomatis kita tidak bisa bertahan hidup. Kemudian untuk sisi psikologisnya, untuk bertahan hidup itu kita perlu yang bagaimana? Saya butuh rasa aman, saya butuh perlindungan. Kita dan anak-anak didik kita juga sama. Kemudian kebutuhan yang kedua yaitu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Apa maksudnya? Jadi kita butuh untuk dicintai, kita butuh untuk menerima kasih sayang, kita perlu sayang, dan kita semua butuh untuk diterima, dan kita juga butuh hubungan sosial antara satu dan orang lain. Kemudian kebutuhan yang ketiga yaitu penguasaan. Penguasaan itu apa sih? Pengakuan atas kemampuan dan keberhasilan, keinginan untuk dianggap berharga, berpengaruh, kompeten, dan dihormati. Jadi kita semua pasti punya kebutuhan penguasaan. Ketika kita melakukan kegiatan atau berhasil mencapai sesuatu, saya mau loh, saya perlu loh diberikan apresiasi, saya ingin loh dianggap berpengaruh. Anak pun juga seperti itu. Ketika dia mungkin mendapatkan nilai yang bagus, katakan 100 ketika ujian, mereka itu butuh diapresiasi. Mereka butuh untuk saya ini berpengaruh, saya itu berharga untuk bagi guru saya. Jadi anak-anak itu punya kebutuhan dasar penguasaan. Kebutuhan yang keempat yaitu kebebasan. Kebebasan itu adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, mengambil keputusan. Jadi anak-anak dan kita semua perlu untuk merasa bebas. Bebas untuk apa? Bebas untuk memilih, bebas untuk menyampaikan pendapat, bebas untuk mengambil keputusan. Ya, jadi anak-anak pun ketika di kelas itu sangat perlu diberikan kebebasan. Kemudian kebutuhan dasar yang kelima yaitu kesenangan. Kesenangan yaitu pengalaman yang menyenangkan dan memuaskan, bermain dan ketawa. Ya, jadi perlu untuk merasa senang, perlu untuk puas. Saya happy, saya bermain, kemudian saya senang. Saya mencapai sesuatu, kemudian saya senang. Jadi perlu. Kemudian, nah di sini ada studi kasus. Ada satu contoh kasus, ya, saya bacakan. Ibu Ambar itu adalah seorang guru kelas 2A di sebuah SD. Beliau itu sedang bingung menghadapi salah satu siswanya yang bernama Doni. Bingungnya gimana? Beberapa siswa kelas 2 itu mengeluhkan kepada Bu Ambar, Bu, yang namanya Doni ini loh Bu, kok sering mengambil makan siang atau bekalnya teman-temannya itu secara paksa. Jadi anak-anak itu dimintai sama si Doni tadi, minta bekalnya dimintai. Kemudian kalau misalkan kita semua menghadapi situasi posisi seperti Ibu Ambar tadi, kira-kira apa ya yang akan kita lakukan? Kemudian kira-kira kalau Doni melakukan hal seperti itu tadi, apa ya alasannya? Kan pasti ada alasannya. Kenapa kok dia meminta bekal teman-temannya? Oke, kita akan belajar di situ. Ya, jadi sebelum melakukan tindak lanjutnya gimana, Ibu Ambar itu harus mencari tahu alasannya Doni melakukan itu apa. Jadi kalau kita belajar tentang kebutuhan dasar manusia itu tadi kan ada 5, ada banyak sekali kemungkinan alasannya Doni kenapa kok melakukan hal itu.
Kita coba yang pertama. Jadi kalau Doni mengambil bekal teman-temannya itu karena mungkin saya merasa lapar Bu, karena saya tidak diberi bekal sama orang tuanya. Yang namanya rasa lapar, kita pasti otomatis bagaimana caranya supaya kita tidak lapar lagi. Sama dengan Doni, bagaimana cara supaya dia tidak lapar? Dia akan meminta bekal temannya. Itu berarti Doni melakukan hal itu karena dia memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidupnya. Tadi yang makan, minum, bernafas tadi ya, berarti bertahan hidup dari sisi fisiologisnya. Kemudian kemungkinan yang kedua, kenapa Doni itu senang kalau dia diperhatikan teman-temannya. Kalau dia bekalmu saya minta ya, bekalmu tak ambil ya, terus kan teman-temannya mau tidak mau akan memperhatikan Doni. Doni kenapa ya? Tapi dari sisi Doni dia itu merasa senang. Oh saya jadi diperhatikan teman saya. Anak tidak peduli diperhatikannya dalam sisi positif atau negatif, yang penting saya diperhatikan aja gitu. Kalau seperti itu berarti Doni itu ingin memenuhi kebutuhan hidupnya yang mana? Yang kasih sayang dan merasa diterima. Otomatis kalau saya diperhatikan, saya mendapat perhatian, saya mungkin bisa diterima seperti itu. Ya, kemudian kan kalau Doni masih belum, kalau anak kelas 2 mungkin masih belum sulit ya membedakan nanti efeknya gimana. Yang penting dia diperhatikan aja. Kemudian yang ketiga, alasan yang ketiga yang mungkin dilakukan, alasannya merasa hebat. Karena temannya jadi takut. Doni minta bekal saya diberi. Saya mau tidak mau ngasih Bu, karena saya takut. Karena nanti Doni marah-marah misalkan. Tapi dari sisi Doni itu merasa hebat. Oh, saya ditakuti teman-teman saya. Jadi dia merasa punya power. Dia merasa bahwa dirinya lebih hebat dari teman-temannya. Kalau seperti itu berarti kebutuhan yang ingin dipenuhi Doni itu adalah penguasaan. Jadi dia ingin menguasai teman-temannya. Dia ingin teman-temannya itu takut dan tunduk kepadanya. Apa yang diberitakan Doni, teman-temannya mau melakukan. Seperti itu. Kemudian alasan yang keempat adalah merasa bosan dengan bekal yang sama setiap harinya. Jadi ada kemungkinan bahwa Doni bawa bekal sebetulnya, tapi setiap hari maunya itu saja. Dan Doni merasa bosan. Doni lihat teman-temannya kok bekalnya gonta-ganti, kok saya tetap seperti ini. Akhirnya dia merasa bosan. Saya juga ingin dong seperti teman saya yang lauknya ganti-ganti. Akhirnya dia melakukan hal itu. Jadi apa yang kurang, apa kebutuhan yang dia tidak dapatkan, yaitu kebebasan. Mungkin di rumah orang tuanya tidak memberikan kebebasan untuk memilih lauk. Doni, kamu ini ingin makan apa? Besok ini dimasakkan apa? Mungkin dia tidak menerima itu di rumah. Jadi dia kurang bebas untuk memilih menu yang dia inginkan. Kemudian kemungkinan yang kelima yaitu iseng saja Bu, iseng dan bercanda. Saya ingin bermain-main saja. Biasanya ingin iseng teman-temannya, berarti dia ingin happy, dia ingin mendapatkan kesenangan. Itu berarti Doni ingin mencukupi kebutuhan hidup, kebutuhan dasar yang kesenangan. Jadi dia ingin dapat happy-nya, dia ingin dapat senangnya saja. Oke, kemudian kita masuk ke materi berikutnya. 5 posisi kontrol guru. Ya, ini sangat penting menurut saya. Jadi kita sebagai guru, kita harus tahu, kita harus menempatkan diri sebagai apa bagi murid-muridnya. Kita harus bagaimana. Yang pertama, 5 posisi kontrol yang pertama adalah penghukum. Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Yang ketiga,
yaitu posisi sebagai teman, kemudian yang keempat posisi sebagai pemantau, dan yang kelima posisi sebagai manajer. Nanti saya harap ketika kita sudah belajar 5 posisi kontrol ini, kita bisa meraba-raba, saya itu di posisi yang mana ya? Apakah sudah tepat ya? Kalau sudah tepat berarti bisa saya lanjutkan. Kalau kurang tepat berarti apa yang harus saya lakukan? Nanti kita akan lihat bersama. Yang pertama, posisi kontrol sebagai penghukum, ya, sebagai penghukum. Guru yang memposisikan diri sebagai penghukum ini percaya bahwa semua tindakan, semua caranya adalah yang terbaik. Pokoknya caraku itu benar. Kemudian di posisi ini guru itu tidak segan-segan memberikan hukuman berupa fisik maupun hukuman verbal. Jadi kalau fisik itu ya misalkan kamu push up jongkok 10 kali, push up 15 kali, atau hadap tembok atau gimana, itu hukuman secara fisik. Kalau verbal itu adalah kata-kata, contohnya kamu ini salah lagi. Kemudian karena beliau kalau posisi kontrolnya sebagai penghukum kan merasa paling benar ya, berarti kamu itu harus manut, harus mematuhi peraturan saya. Kalau tidak, awas saja. Jadi seakan-akan seperti mengancam, menghukum ya. Kemudian selalu, kamu pasti selalu yang terakhir selesai ya. Jadi dalam posisi kontrol guru yang sebagai penghukum ini, intinya pokoknya saya benar, kamu salah. Jadi gurunya merasa paling benar, muridnya salah. Beliau tidak peduli, guru yang seperti ini tidak peduli apapun alasan muridnya. Misalkan terlambat, misalkan ada murid yang terlambat, terus nggak tahu, pokoknya nggak mau tahu alasannya, yang penting kamu terlambat, kamu salah. Berarti kamu harus mendapatkan hukuman, akan push-up 15 kali atau gimana secara fisik maupun verbal. Jadi kalau guru semacam ini di posisi kontrol penghukum seperti ini, beliau tidak bisa mentolerir apapun kesalahan anak didiknya, yang penting dia salah, saya benar, seperti itu. Apakah kita seperti ini? Semoga saja tidak. Tapi sepertinya kebanyakan secara tidak sadar mungkin ya, saya sendiri juga pernah di posisi seperti ini, di posisi guru sebagai penghukum. Ternyata saya salah. Saya juga baru tahu, baru tahu ketika belajar 5 posisi kontrol seperti ini. Kemudian posisi kontrol yang kedua yaitu guru sebagai pembuat rasa bersalah. Dalam posisi ini, guru itu menggunakan intonasi yang lebih rendah atau lemah lembut, atau mungkin keheningan untuk membuat situasi yang tidak nyaman. Guru menggunakan kalimat agar murid merasa bersalah atau kasihan pada guru. Jadi seolah-olah guru itu memelas, kalau ini pada kasihan loh sama saya. Saya itu sudah menjelaskan dari pagi sampai siang, kenapa kamu tidak mengerjakan tugas saya? Jadi kalau seperti ini, gurunya itu seperti melimpahkan kesalahannya itu kepada murid. Jadi guru membuat seolah-olah murid itu saya ternyata salah ya pada guru ya, melimpahkan kesalahan kepada murid. Jadi muridnya itu, saya itu merasa salah, saya merasa tidak berhasil, saya tidak bisa menyenangkan orang lain, seperti itu. Contohnya seperti apa? Contohnya guru sebagai pembuat rasa bersalah. Contohnya ketika ada siswa yang melakukan kesalahan, guru akan menjawab seperti ini. Ibu sangat kecewa kepada kamu dengan intonasi yang melemah seperti melas. Kemudian berapa kali sih ibu harus memberitahu kamu? Kemudian bagaimana jika orang tuamu mengetahui perbuatanmu seperti ini? Gitu ya. Jadi pembatasan bersalah seperti ini, guru akan melimpahkan kesan kepada anak. Jadi seolah-olah anak itu yang membuat kesalahan, yang tidak memikirkan perasaannya guru seperti apa. Kemudian posisi kontrol yang ketiga yaitu sebagai teman. Nah, ini saya lihat
banyak juga guru yang di posisi ini, jadi sebagai teman. Di sini guru menggunakan kalimat persuasif dan intonasi atau nada suara ramah untuk mengontrol murid. Jadi kalau berbicara seolah-olah seperti temannya, seperti bestie gitu ya. Kemudian guru menggunakan humor dan mempunyai hubungan baik dengan murid. Jadi meskipun antara guru dan murid bercandaannya itu sudah seperti teman, seperti bestie. Kemudian contohnya gimana? Contohnya menggunakan kalimat positif dan jenaka. Jadi ketika guru yang berada di posisi teman, ketika mengobrol dengan murid itu contohnya seperti ini. Ayolah belajar, ibu. Jadi posisinya seperti kita ngobrol dengan murid. Kemudian ada lagi, ya sudah, kalau tidak apa-apa, ibu maafkan ya, dan saya bantu bereskan. Jadi kan biasanya kalau teman itu mengerti ya, kalau temannya kesusahan, kemudian butuh bantuan, jadi di posisi guru itu menjadi dekat. Tapi kalau guru sebagai teman itu pasti ada positifnya dan ada negatifnya. Positifnya apa? Otomatis hubungannya baik, terjadi baik. Jadi mereka mengerjakan tugas atau berinteraksi kan nyaman dengan gurunya karena merasa dekat. Tapi ada negatifnya. Apa negatifnya? Negatifnya itu ketika suatu saat guru itu tidak mau membantu, itu si muridnya merasa kecewa. Oh, saya kira Bu Arum ini teman saya, berpihak pada saya, kok ternyata tidak membantu saya ya. Jadinya muridnya kecewa, merasa bahwa oh berarti saya sudah tidak dianggap teman lagi oleh guru. Nah, yang lain, negatif yang lain yaitu condong pada satu guru. Ada loh anak yang hanya manut di cuma satu guru, kalau yang lainnya tidak manut. Itu biasanya karena anak sudah merasa bestie, sudah merasa teman, sudah merasa dekat dengan satu guru. Saya tak manut dengan guru A ini saja. Kalau dengan guru yang lain saya nggak manut. Ya, itu adalah salah satu dampak negatifnya posisi guru sebagai teman. Jadi menurut saya ini baik, tapi kita sebagai guru tetap dalam posisi yang tidak berlebihan, tidak terlalu dekat, tapi juga jangan terlalu jauh dengan murid karena ada positifnya. Tapi kalau bisa jangan sampai kita terjadi di negatifnya. Kemudian posisi kontrol yang berikutnya yaitu posisi kontrol sebagai pemantau. Nah, guru sebagai pemantau ini selalu mengawasi murid dan bertindak sesuai peraturan sekolah dan konsekuensinya. Kemudian guru sebagai pemantau ini identik dengan menggunakan data, catatan, dan perhitungan yang digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang atau siswa. Mengingatkan konsekuensi saat terjadinya pelanggaran, misalkan seperti tadi jika ada anak yang terlambat, itu guru sebagai pemantau pasti menanyakan peraturannya apa, konsekuensinya apa kalau kamu terlambat seperti itu. Terus ketika anak melakukan kesalahan itu menanyakan apa yang telah kamu lakukan, konsekuensinya apa. Jadi kalau guru sebagai pemantau, ini guru itu berpegang teguh pada peraturan yang berlaku dan akan dikaitkan dengan konsekuensinya sebagai konsekuensinya melakukan kesalahannya itu apa. Ya, jadi pemantau itu berpegang pada peraturan, bukti, catatan, dan konsekuensinya. Nah, yang terakhir yaitu posisi kontrol guru sebagai manajer. Pada posisi ini, guru mendukung murid untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi ketika murid melakukan kesalahan, guru yang sebagai manajer itu tidak
tidak menghukum, tidak membuat murid merasa bersalah, tidak mengutamakan peraturan dan konsekuensinya itu apa, tapi guru sebagai manajer akan bersama-sama dengan murid yang melakukan kesalahan tadi menemukan solusinya. Solusinya apa? Misalkan anak tidak mengerjakan PR, anak akan ditanya kenapa kamu tidak mengerjakan PR, lalu solusinya supaya tidak terjadi itu lagi bagaimana. Jadi lebih fokus ke mencari solusi bersama muridnya. Kemudian guru mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Kalau yang tadi sebagai teman itu membela, bisa memaklumi. Kalau manajer, ini murid harus mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah mereka lakukan. Ibaratnya kamu yang melakukan kesalahan, berarti kamu yang menanggungnya. Jadi, tapi tidak terus menanggung terus dilepas tangan gitu, tidak. Jadi mesti dibantu. Bagaimana ya caranya mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukan muridnya. Kemudian guru mendukung murid untuk mandiri dan bertanggung jawab dan menggunakan restitusi untuk mengajak murid menganalisis keadaan untuk memperbaiki kesalahannya dengan kalimat seperti contoh kalimat ya ini yang digunakan, apa sih yang kita yakini di dalam kelas itu, kemudian apa ya rencanamu untuk memperbaiki kesalahan yang telah kamu lakukan. Jadi kalau di guru sebagai kontrol manager di sini, ini menurut saya itu adalah yang paling baik. Beliau di sini tidak sebagai penghukum, tidak sebagai pembuat rasa bersalah. Ini tapi juga bisa jadi teman, bisa jadi pemantau. Tapi selain itu tetap tidak melupakan bahwa murid yang melakukan kesalahan itu tetap harus mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuatnya. Nah, jadi kita sudah belajar 5 posisi kontrol tadi. Kita sudah bisa meraba-raba, saya itu berarti sebagai guru di posisi yang mana ya? Apakah jadi penghukum, apakah jadi pembuat rasa bersalah, apakah jadi teman, pemantau atau manajer? Kita sudah tahu kelebihan dan kekurangannya 5 posisi kontrol itu apa. Semoga kedepannya saya dan panjenengan semua bisa menjadi guru yang bisa membantu murid-murid kita mencapai karakter yang lebih baik dan perilaku yang lebih baik. Kemudian berikutnya ini contoh kasus. Ada seorang anak Adi namanya terlambat datang ke sekolah. Nah, kalau guru sebagai penghukum mengetahui Adi terlambat, apa yang guru perbuat? Beliau gurunya akan marah-marah, melotot-melotot sambil menunjuk-nunjuk si anak namanya Adi yang terlambat tadi, sambil berkata, terlambat lagi, pasti terlambat, selalu datang terlambat. Memang kapan kamu bisa datang tepat waktu? Ya, jadi kalau ada anak yang terlambat, guru sebagai penghukum itu akan tadi menggunakan intonasi yang tinggi dengan kalimat yang seperti itu tadi. Hasilnya gimana? Apa yang terjadi pada anak kalau menemukan guru yang seperti ini? Anak akan memberontak, akan mendendam dan menyalahkan orang lain. Atau bisa jadi anak itu akan dendam pada guru itu. Misalkan si guru A itu tadi menghukum si Adi. Adi akan, saya tidak mau, saya itu benci sama guru yang menghukum saya itu tadi. Jadi secara tidak langsung, secara tidak sadar anak itu akan pegel, akan mendendam. Pokoknya aku mau sama guru itu. Jadi seperti itu ya. Kemudian bagaimana jika ada anak yang terlambat dan bertemu dengan guru yang membuat rasa bersalah? Nah, guru yang membuat rasa bersalah itu akan berbuat gimana? Nadanya melas. Kalau yang berhukum tadi marah-marah, kalau yang membuat rasa bersalah ini akan memelas, sedih, halus, kemudian bahasa tubuhnya itu merapat pada anak kayak lemes-lemas gitu. Kemudian berkata, Adi, kamu ini gimana ya? Kamu kan sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi.
kamu kenapa senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Jadi si Adi itu kesalahannya dilimpahkan ke si Adi. Kamu itu selalu mengecewakan ibu. Kenapa kamu membuat ibu kecewa? Jadi seolah-olah Adi itu nanti akhirnya berpikir, oh saya sudah mengecewakan ibu guru saya. Hasilnya gimana? Yaitu anak jadi merasa bersalah, menjadi orang yang gagal, tidak bisa menyenangkan orang lain. Jadi insecure anak itu, wah saya itu tidak diharapkan, saya itu tidak berharga, saya tidak bisa menyenangkan ibu guru saya. Seperti itu ya kalau pembuat rasa bersalah. Kemudian kalau guru sebagai teman, apa yang akan dilakukan? Guru kan karena merasa dekat dengan murid ya, guru itu akan ramah, akrab, bercanda. Bahasa tubuhnya itu merapat pada murid dengan senyum-senyum sambil berbicara itu dan berkata, Di, ayolah, kamu gimana sih? Kan kemarin kamu sudah janji untuk tidak terlambat lagi. Ya sudah, apa? Tidak terlambat, karena duduk dulu ya. Nanti saya bantu. Itu kalau guru sebagai teman, itu tadi. Saking bestinya dianggap sebagai teman. Hasilnya gimana kepada anak? Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru, ya. Jadi ketika dia melakukan kesalahan, dia tak takut karena merasa dekat. Tapi sisi negatifnya adalah muridnya jadi bergantung pada gurunya. Alah, tidak apa-apa nanti paling dibilang tak dimarahi. Alah, paling nanti kalau tugasnya nggak selesai, yo dibantu mengerjakan. Jadi seperti itu. Kalau ibarat bahasa Jawanya kayak nempel gitu. Jadi gurunya seolah-olah paling nggak apa-apa dimaklumi sama guru ini. Jadi seperti itu ya. Kemudian berikutnya posisi guru sebagai pemantau. Kalau bertemu dengan anak yang terlambat gimana? Guru akan berbuat. Jadi kalau berbicara ada suaranya datar. Kemudian bahasa tubuhnya formal. Jadi seperti menjaga jarak, menjaga sikap dan berkata, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensinya yang dilakukan jika kamu terlambat? Jadi kalau pemantau ini lebih formal ya, gaya bahasanya, gaya tubuhnya itu lebih formal dan tidak lupa tetap berpegang pada peraturan yang berlaku. Kemudian hasilnya gimana? Kalau bertemu guru sebagai pemantau, itu anak pasti akan tahu konsekuensinya. Kalau konsekuensinya terlambat itu seperti apa. Kemudian, tapi negatifnya hanya menyesuaikan bila diawasi. Kan sebagai pemantau, jika dipantau, jika diawasi, saya akan manut. Kalau tidak ada guru yang memantau, ya saya balik, gak manut lagi. Seperti itu hasilnya. Kemudian yang terakhir itu sebagai manajer, guru sebagai manajer kalau bertemu dengan siswa yang terlambat tadi akan berbuat apa? Akan berkata dengan nada suara yang tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku dan condong cenderung mendekat pada murid merasa dekat ya. Kemudian gurunya berkata, Adi, apakah kamu tahu kita itu jam sekolahnya jam berapa? Kemudian gimana caranya supaya kamu akan memperbaiki masalah kamu terlambat seperti ini? Kemudian saya akan menghargai usahamu untuk memperbaiki diri. Contohnya seperti itu. Hasilnya gimana kalau bertemu dengan guru sebagai manajer? Hasilnya akan menguatkan karakter. Jadi karakter siswa itu tadi kan akan digali. Kenapa kamu terlambat? Apakah kamu tahu maksudnya jam berapa? Bagaimana caranya supaya saya tidak terlambat lagi? Jadi diharapkan karakternya akan tumbuh. Oke, berikutnya materi studi institusi. Tadi sudah disinggung secara singkat, secara dengan Pak Fahil ya. Institusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi memberikan kesempatan kepada murid untuk disiplin positif, memulihkan diri dari kesalahan sehingga memiliki tujuan yang jelas. Jadi ada beberapa yang perlu diperhatikan untuk melaksanakan segitiga restitusi ini. Yang pertama itu belajar dari kesalahan.
ini, kemudian memperbaiki hubungan, merupakan tawaran ya. Jadi bukan dipaksa, anak bukan dipaksa tapi ditawarkan apa yang akan kamu lakukan. Kemudian menuntut untuk melihatkan dalam diri siswa, fokus pada karakter dan fokus pada solusi. Oke. Berikutnya, nih segitiga restitusi itu ada tiga tahap ya. Ada 3 tahap yang di bawah, ini yang di dasar, ini yang pertama dilakukan adalah menstabilkan identitas. Teori kontrolnya gimana? Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian sisi yang sebelah kiri ini adalah validasi tindakan yang salah. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, kita memvalidasi apakah dia sudah sadar apa kesalahan yang telah dia lakukan. Teori kontrolnya gimana? Semua perilaku termasuk kesalahan yang mereka lakukan itu pasti memiliki alasan. Kemudian tahap yang ketiga yang sebelah kanan ini adalah menanyakan keyakinan. Teori kontrolnya, kita semua memiliki motivasi internal, jadi motivasi dari dalam diri. Oke, berikutnya ini segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas tadi. Mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar yang mereka yang tidak terpenuhi, seperti yang Doni meminta si bekal-bekal tadi. Kita kan belajar tadi ada beberapa kemungkinan yang menjadi dasarnya Doni lakukan dan kebutuhan dasar apa yang belum dia cukupi. Contohnya apa menstabilkan identitas? Contohnya gurunya itu mengatakan berbuat salah itu tidak apa-apa. Semua manusia itu tidak ada yang sempurna. Saya pun juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Ya, jadi di sini anak-anak tahu bahwa semua orang itu bisa melakukan kesalahan, kebutuhan dasarnya apa yang belum terpenuhi. Kemudian yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Semua tindakan manusia, baik atau buruk, itu pasti memiliki tujuan, memiliki alasan, memiliki maksud tertentu. Memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Jadi kita harus tahu 5 kebutuhan dasar itu tadi. Contohnya gimana ketika melakukan restitusi pada tahap yang ini? Contohnya guru akan berkata, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Berikutnya menanyakan keyakinan. Murid diminta untuk mempertimbangkan kembali keyakinannya dan mencari tahu apakah keyakinan tersebut benar atau salah. Contohnya, pertanyaannya yaitu apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, dan apakah kamu mau jadi orang yang bagaimana, yang seperti apa? Ya, jadi ini saya yakin kita semua pasti pernah melakukan restitusi, pasti minimal di sini, minimal di menstabilkan identitas. Kan kalau misalkan ada anak kita melakukan kesalahan kan nggak terus orang-orang dihukum, jangan enggak. Atau paling enggak yang ini, mereka tahu berbuat salahnya apa, itu pasti tahu. Cuma biasanya belum sampai ke tahap yang berikutnya. Ya, jadi kalau menanyakan keyakinan Bapak Ibu, jadi kalau anak solusi untuk menyelesaikan masalah itu bukan dari kita. Selama ini kan jadi loh ya, itu saya yang menawarkan solusi. Misalkan ada ya, terus ya sudah kalau begitu kamu mengerjakan ya di sana. Itu kan berarti yang menawarkan kita. Sebetulnya kalau restitusi itu kita menggali dari dalam diri anak. Jadi kita itu solusinya bukan dari kita. Jadi kita memancing, menggali dari anak.
terus ini gimana? Kamu mau menyelesaikan masalahmu bagaimana? Kita memancing, terus anak memberikan respon. Begini ya Bu, berarti saya mengerjakan dulu. Gimana? Gitu ya. Jadi solusinya itu keluar dari diri anak, jadi bukan langsung kita yang bikin. Oke, kemudian ini ada contoh penerapan segala diskusi. Jadi ini ada seorang anak namanya Aulia, dia makan di kelas ketika pelajaran. Padahal keyakinan kelas yang telah disepakati itu adalah tidak boleh makan ketika jam pelajaran. Oke, Pak Habib bisa minta tolong play. Itu tadi, mohon maaf karena ada masalah pada pemutaran video. Jadi itu tadi saya jelaskan secara singkat saja. Aulia itu makan di dalam kelas pada saat jam pelajaran. Padahal kesepakatan kelas kami itu tidak boleh makan pada saat jam pelajaran. Lalu kita sebagai guru, apa yang harus dilakukan? Kita akan melakukan segala restitusi. Kita memanggil Aulia, memanggil anak yang melakukan pelanggaran seperti itu, seperti tadi. Kemudian kita berikan identitas. Kita akan bertanya, apakah kamu tahu kenapa kok saya memanggil kamu? Tahu Bu, karena tadi saya makan di dalam kelas. Kemudian kita tanya lagi, kenapa kamu makan di dalam kelas? Tadi Aulia menjawab, karena saya lapar. Ketika jam istirahat, Aulia itu sibuk bermain sehingga tidak sempat makan. Ketika mau makan, ternyata sudah masuk, pelajarannya sudah mulai. Tapi karena dia tidak bisa menahan laparnya, dia makan. Ya. Kemudian tadi disampaikan identitasnya. Oh iya Aulia, kita tahu yang namanya manusia pasti terasa lapar, tapi kita harus fokus, kita harus berpegang pada keyakinan kelas yang telah disepakati. Tadi belum sempat terputar ya, tapi sudah macet. Tadi Aulia ditanya keyakinan kelas apa yang kira-kira dia langgar, yaitu tidak boleh makan pada saat jam pelajaran. Kemudian kita menawarkan solusi. Kita menanyakan bagaimana kamu bisa memperbaikinya Aulia. Kemudian Aulia tadi menjawab, ya Bu, berarti kalau saya ketika istirahat saya akan membagi waktu untuk bermain dan tetap bisa makan, sehingga ketika pelajaran saya tidak merasa lapar. Ya, jadi seperti itu. Tapi solusinya itu dari anaknya ya, bukan dari gurunya. Kemudian sudah, oke. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti yang sudah dijelaskan Pak Fahmil dan saya ini tadi, yaitu disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Oke, demikian presentasi dari kami. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat. Kita kembali ke motonya guru penggerak ya. Semoga bergerak, semoga tergerak, lekas tergerak, dan mari menggerakkan. Terima kasih. Presentasi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin jika ada teman-teman yang ingin bertanya atau memberikan pertanyaan, kita masuk ke sesi tanya jawab. Boleh angkat tangan, boleh ditanyakan. Monggo. Monggo Bu. Ini. Ayo. Terima kasih atas penjelasan yang luar biasa dari Pak Fahmil dan Bu Arum. Tetapi masih ada pertanyaan dari saya yang mungkin belum saya pahami. Bagaimana penerapan restitusi dapat berkontribusi pada pembentukan karakter siswa? Oke. Mau diulang pertanyaannya? Apakah sudah jelas? Sampun matur nuwun. Terima kasih Ibu Maria. Pertanyaannya
bagaimana restitusi dapat berkontribusi pada pembentukan karakter. Oke. Terima kasih. Seperti kita tahu, restitusi itu kan membuat anak yang mungkin awalnya gagal itu menjadi kembali ke kelompoknya menjadi yang sukses ya. Jadi tadi di akhir restitusi itu kan ketika kita mencari solusi itu kan kita tawarkan ke anak ya. Solusinya gimana? Jadi anak itu akan menggali dirinya. Saya melakukan kesalahan itu, lalu apa yang akan saya lakukan? Jadi misalkan anak tidak mengerjakan PR, berarti kan ada karakter dia yang kurang. Kita akan bantu menggalinya. Gimana caranya supaya anak itu disiplin, tanggung jawab. Jadi anak itu dibantu menggali dari dalam, menumbuhkan disiplinnya. Caranya bagaimana? Jadi restitusi itu dilakukan tujuannya untuk membuat anak menjadi lebih baik. Ya. Jadi menurut saya secara mungkin tidak langsung, jadi pelan-pelan itu karakter yang ingin kita munculkan itu bisa terjadi pada anak ketika kita melakukan restitusi. Mungkin dari Bapak Fahmi ada tambahan dari teman-teman yang lain, monggo mau menambah. Oke, dari Pak Fahmi monggo silakan mau menambahkan. Ya, tadi pertanyaannya adalah bagaimana dampak restitusi pada kebutuhan anak dalam karakternya. Mungkin di sini seperti apa yang disampaikan oleh Bu Aru, bahwasanya kita ketika melakukan restitusi itu tidak dari diri kita, tetapi kita memancing karakter anak, mengarahkan anak, menggali potensi anak, kira-kira mereka itu sadar atau tidak dengan apa yang telah mereka lakukan. Jadi yang kita sadar kita itu adalah karakter mereka, bagaimana cara mereka menyikapi apa yang sudah dia lakukan, kira-kira bagaimana cara mereka itu nanti menyelesaikan masalah tersebut. Itu nanti jika kita mungkin tidak mengarahkan, tidak menggali, mungkin kedepannya mereka tidak akan tahu kesalahan apa yang mereka lakukan, tidak akan tahu bagaimana cara mereka menyelesaikan tugasnya atau menyelesaikan permasalahannya. Mereka hanya akan selalu bergantung pada orang lain. Tapi jika kita nanti melakukan restitusi, kita nanti akan menggali pada mereka. Apakah kamu tahu bahwasanya apa yang kamu lakukan itu sudah sesuai atau belum? Jika belum sesuai, bagaimana caranya supaya nanti bisa sesuai? Itu nanti menumbuhkan dari diri anak karakter mereka. Oh, ternyata aku punya suatu kekurangan, berarti aku harus memenuhinya. Seperti itu. Jadi karakternya yaitu untuk menggali mereka supaya mereka dapat mengeluarkan apa itu namanya pemecahan masalah dari masalah yang mereka hadapi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Langsung saja, mungkin nanti saya minta tolong referensinya. Yang pertama dari guru kepala sekolah, yang selanjutnya yang satu lagi dari guru yang yang pertama berarti yang pertama dari guru siapa yang mungkin menyampaikan kesan-kesannya pada teman-teman pada hari ini, terus mungkin menyampaikan manfaatnya dan lain-lain. Terima kasih atas waktunya. Ini juga saya mewakili teman-teman. Terima kasih atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Semoga apa yang akan dengan sampaikan bisa merubah dan mengoreksi diri kita. Seperti apa guru selama ini yang kita laksanakan. Mungkin demikian dari saya. Terima kasih, bisa berlanjut. Ibu yang ada yang mau nambah?
Terima kasih Ibu. Terima kasih. Ini sebelum saya menyampaikan pesan dan pesannya, ini sedikit tentang restitusi. Ini pengalaman saya setelah saya dulu itu juga mendapatkan pembelajaran tentang restitusi itu. Yang pertama itu juga tidak percaya bahwa restitusi itu bisa merubah karakter siswa. Tapi setelah beberapa waktu itu ternyata memang berubah karakter baik itu siswa maupun gurunya. Guru saya dulu itu saya juga keras, istilahnya kalau kan keras. Sekali salah saya pasti bentak, hukum itu paling sering. Ketika saya mengikuti kegiatan guru bergerak dan proses saya coba menyelami betul-betul, dan salah satunya adalah kegiatan restitusi ini, emosi saya menurun. Jadi ketika ada anak yang bersalah, saya cari akar masalahnya apa, terus bagaimana saya harus menggali akar masalah itu supaya anak tahu juga akar masalah pada dirinya, dan menggali mereka supaya tahu juga pemecahan pada dirinya. Jadi memang perlu latihan yang sering dan konsisten untuk tahu hasil dari restitusi. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Dan kesan hari ini luar biasa, baik untuk pesertanya maupun terutama penyajinya. Saya ucapkan terima kasih. Semoga ilmu panjenengan bermanfaat bagi kita semua. Aplaus untuk penyaji hari ini. Mari kita tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman dari Ibu Kolit atas penyampaian pesan-pesan yang luar biasa. Demikian presentasi diseminasi ya dari saya dan Bapak Mahmil. Semoga materi hari ini dapat menginspirasi kita semua, dapat memberikan ilmu bagi kita semua untuk menjadi guru yang lebih baik lagi. Oke, terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.